Shalom. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan untuk kita semua mendudukkan kepala kita, kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita Bapak Ibu. Dia yang beri kita keselamatan, kasih-Nya yang begitu besar, yang telah kita rasakan di sepanjang hari demi hari yang kita lalui sampai di hari ini. Amin. Kita naikkan satu pujian, Ku Sembah Kau. Betapa besar kasih Allah sehingga Ia memberikan Yesus kepada kita supaya kita tidak binasa namun beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu, Dia berikan Yesus padaku supaya aku tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Dia berikan Yesus padaku supaya aku tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari nyatakan betapa besar kasih Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Dia berikan Yesus padaku supaya aku tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Saya Bapak Ibu sudah bisa bangkit berdiri. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtamu. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa, karena kebaikan Tuhan kami ada sampai saat ini. Kami mau menyerahkan diri kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami sadar betul bahwa banyak kesalahan, banyak kelemahan yang kami lakukan yang melukai hati Tuhan di sepanjang minggu ini Tuhan. Maka dari itu sebelum kami lebih jauh melangkah dalam hadirat Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan hancur hati, kami mengakui setiap dosa-dosa kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang setia dan adil telah mengampuni setiap dosa-dosa kami. Dosa-dosa kami semua yang Tuhan Yesus, kami yang dengan sungguh-sungguh mengakuinya di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan menyucikan kami, menguduskan kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang mengurapi setiap jemaat-jemaat Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang telah Tuhan utus untuk melayani pada pagi hari ini. Tuhan sendiri yang campur tangan dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, pohon Natal sudah terpasang di depan. Tentunya sukacita Natal sudah mulai terasa ya Bapak Ibu. Di minggu depan ya sudah mulai masuk bulan Desember, dan saya percaya pasti sudah ditunggu-tunggu, sudah dinanti-nanti momen-momen yang kebersamaan dengan keluarga, dengan saudara-saudara seiman. Dan pada pagi hari ini kita mau bersama datang ke hadirat Tuhan dengan penuh hati yang dipenuhi dengan rasa syukur dan sukacita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan muka yang gembira Bapak Ibu. Kita mau menyambut kedatangan Tuhan Sang Raja Damai sebentar lagi. Mari sama-sama naikkan pujian ini, katakan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira, dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji
memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Mari datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita, Bapak Ibu. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Masih dengan kondisi berdiri, mari kita mengakui iman percaya kita kepada Tuhan. Iya, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Sekali lagi Bapak Ibu, kita mau menyadari bahwa kita tidak pernah tahu akan hari esok. Maka dari itu pekerjaan, tanggung jawab, apapun yang boleh diembankan kepada kita, mari kita melakukan itu dengan segenap hati sambil menantikan dan mengharapkan rencana Tuhan yang indah terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini, tak ku tahu kan hari esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegar, bukan surga ku harapkan, karena surga kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami, dan
pujian ini dari awal, katakan takut tahu kan hari esok. Takut tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surga akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tangan Tuhan yang pegang, tangan Tuhan yang pegang. Shalom Bapak Ibu, bersyukur kepada Tuhan kita ada di penghujung bulan ini, semua karena pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, melihat ornamen Natal itu membuat saya secara pribadi Bapak Ibu, membuat hati itu beda aja suasananya gitu ya. Menjelang bulan Desember itu melihat ornamen-ornamen Natal itu mengingatkan kita kembali tentang sebuah sukacita yang sejati di dalam Kristus. Maka saya berharap bahwa sukacita bukan karena apa yang terlihat di depan, tetapi karena kita mengalami Kristus di dalam hidup kita. Amin ya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita terambil dari 2 Tawarikh pasal 26. 2 Tawarikh pasal 26. Kita membaca ayat pertama sampai ayatnya yang ke-21 sebenarnya Bapak Ibu. Cuma ini terlalu panjang, nanti saya coba ringkaskan, tetapi kita membaca ayat pertama sampai ayatnya yang ke-5, nanti kita lanjut ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21. 2 Tawarikh pasal 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5, nanti kita lompat ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21. Kalau sudah ketemu, mari kita membacanya secara silih berganti. Saya ayat pertama, Bapak Ibu nanti ayat kedua dan seterusnya. Dengan judul perikop Raja Uzia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhatian bersama dengan nenek moyangnya.
Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yeholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakharia yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, ia sendiri tergesa-gesa keluar. Menimpakan tuh. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita akan merenungkan satu tema tentang jangan ambil yang bukan tugasmu. Jangan ambil yang bukan tugasmu. Bapak Ibu yang terkasih, saya memulai dengan sebuah kalimat begini Bapak Ibu. Mungkin di antara kita kalimat ini tidak setuju, tetapi saya berharap kita melihat dari sisi lain. Kalimatnya begini Bapak Ibu, ketika ambisi mengaburkan panggilan, maka segala cara akan ditempuh. Bahkan aktivitas rohani pun dimanipulatif. Sekali lagi, ketika ambisi mengaburkan panggilan, maka segala cara akan ditempuh. Bahkan aktivitas rohani pun dimanipulatif. Bapak Ibu yang terkasih, apakah ambisi itu, saya tadi di kalimat awal itu saya menyinggung ambisi. Apakah ambisi itu salah atau bagaimana? Menurut saya secara pribadi Bapak Ibu, ambisi itu pada dasarnya tidak salah bila dilakukan dalam kebenaran Tuhan. Banyak orang berambisi tetapi lupa dengan Tuhannya, lupa siapa penciptanya. Tetapi maksud saya di sini adalah semua orang punya ambisi, semua orang bisa berambisi. Tetapi ada satu hal prinsip di dalamnya adalah bila kita melakukan semuanya di dalam kebenaran Tuhan. Akan kacau balau bila sesamanya diperalat, bila punya ambisi, sesamanya diperalat, serta hanya berorientasi kepada diri sendiri. Nah, ungkapan tersebut mengisahkan tentang Raja Uzia Bapak Ibu. Di tengah-tengah keberhasilannya sebagai raja di Yehuda, namanya sangat tersohor, kaya raya, tentaranya banyak. Tetapi pada akhir kisah hidupnya Bapak Ibu, dengan power yang dia miliki, ambisinya itu tadi, mengaburkan panggilannya menjadi raja yang benar. Jadi pertama-tama dia orang terkenal, tersohor, dia punya semuanya. Tetapi panggilannya itu untuk menjadi raja yang benar di hadapan Tuhan menjadi kabur. Karena kenapa? Ada ambisi yang tidak benar. Pertanyaannya adalah siapakah Raja Uzia itu? Kalau Bapak Ibu nanti perhatikan di ayat 1 sampai ayat terakhir, kemudian kisahnya Uzia ini juga ditulis di 2 Raja-Raja pasal 5
pasal 15 ayat 1 sampai 7, cuma di 2 raja-raja itu tidak terlalu lengkap. Di Tua Tawarikh ini di sana dijelaskan lebih gamblang di sana. Raja Uzia itu nama lainnya adalah Azaria. Dia merupakan raja ke-10 di Yehuda. Usianya 16 tahun Bapak Ibu dia sudah menjadi raja. Kalau di Indonesia 16 tahun itu mungkin dia masih belum akil balik ya. Betul ya? Mungkin masuk bioskop juga harus hati-hati karena ada tanda plus 18 gitu yang bisa masuk ini, yang bisa menonton film-film tertentu. Tetapi usia 16 tahun Raja Uzia sudah ada di posisi sebagai seorang raja. Dia menggantikan posisi ayahnya Amazia. Dia memerintah Yehuda pada tahun 791 sampai 739 sebelum Masehi, dan di sana dikatakan kurang lebih setengah abad dia menjadi raja atas Yehuda. Menurut catatan sejarah Bapak Ibu, bila Bapak Ibu nanti baca-baca sejarah mengenai raja-raja Israel, Raja Uzia ini menduduki tahta bersama ayahnya beberapa tahun sebelum Amazia ini nanti ayahnya terbunuh. Jadi dia sudah menjadi raja sebelum ayahnya terbunuh. Nah pada masa itu yang menjadi nabi adalah ada Amos. Tetapi nanti di tahun-tahun terakhir di mana Uzia akan meninggal, akan mati, ada Yesaya. Dia seorang nabi besar yang dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi bagi Yehuda. Nah, kehidupan Raja Uzia Bapak Ibu sangat menarik untuk kita bahas dan kita perlu renungkan. Di pasal 26 ini kalau kita perhatikan ada 2 fase di dalam kehidupan Raja Uzia. Fase pertama ini kalau kita melihat bahwa di fase-fase awal sampai pertengahan itu Raja Yehuda yaitu Azaria perjalanannya itu sangat bagus banget. Alkitab mencatat bahwa Uzia hidup benar di mata Tuhan. Dia mencari Tuhan. Segala usahanya menjadi berhasil. Bahkan Tuhan memberikan kemenangan ketika melawan bangsa Filistin dan bangsa Arab. Kemudian selain daripada itu bangsa-bangsa lain juga membayar upeti kepada Uzia. Kemudian dia melakukan banyak kegerakan di Yehuda. Melalui kepemimpinan Raja Uzia, kerajaan Yehuda menikmati tentang kemakmuran yang besar. Ia menguasai pelabuhan-pelabuhan Elat di Teluk Akaba. Nanti Bapak Ibu bisa baca di 2 Raja-Raja pasal 14 di sana. Uzia juga menyediakan senjata-senjata khusus di mana dia menyiapkan para militernya supaya kuat. Pertahanan Yehuda tetap kuat. Membangun kota-kota benteng di tempat-tempat strategis. Kemudian di samping itu juga dia memperhatikan pertanian dan peternakan bangsa Yehuda. Sehingga dia menjadi kaya raya. Itu fase pertama. Fase pertama bisa dibilang sangat-sangat baik, berhasil. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, di fase kedua, di sini mulai bencana di dalam kepemimpinan Uzia. Alkitab mencatat bahwa setelah Uzia menjadi berhasil di ayat 16 itu, Uzia berhasil, tersohor namanya, maka dia berubah setia kepada Allahnya. Yehuda sudah menjadi stabil, tetapi kesempatan itu dijadikan untuk menjadi angkuh. Dia tidak setia lagi kepada Allah. Dia memberontak terhadap Sang Maha Kuasa. Kemerosotan Uzia terjadi kenapa? Ketika dia memiliki tinggi hati. Dia melihat Tuhan lagi bukan sebagai Tuhan yang dia sembah yang memimpin hidupnya. Tetapi karena Tuhan sudah memberkatinya, maka itu kesempatan bagi dia untuk ambil kesempatan, ambil posisi atau cari panggung. Uzia bersifat angkuh, memasuki bait Tuhan yang sebenarnya itu bukan posisinya, bukan tanggung jawabnya, bukan tugasnya. Itu diperuntukkan kepada imam-imam. Tetapi dia melakukan tanggung jawab itu dengan apa? Arogansinya. Hal ini membuat Tuhan menimpakan tulah kepadanya, yaitu sakit kusta. Nah, penyakit ini mengakibatkan Uzia harus tinggal di rumah pengasingan. Dia dikucilkan. Bapak Ibu tahu lah ya, di budaya Yahudi, budaya Israel, namanya penyakit kusta itu sangat diasingkan. Tidak dianggap di dalam masyarakat. Nah, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, kepemimpinan Uzia terbilang sangat berhasil di awal sampai pertengahan. Kepemimpinan secara politik, secara sosial, ekonomi, kekuatan secara militer, Uzia sangat berhasil di posisi awal sampai pertengahan. Tetapi Bapak Ibu yang membuat dia jatuh adalah
ketika dia lupa siapa yang membuat dia berhasil. Lupa kepada sang pemilik kehidupan. Di puncak keberhasilannya, dia menjadi serakah, arogan. Dia ingin popularitas lebih dan lebih. Melalui power yang dia miliki, dia berpikir bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi justru sebaliknya, keserakahannya yang membuat dia jatuh dan Tuhan murka atasnya. Apa akibat dari ketidaksetiaannya? Dia kena kusta. Cuma satu penyakit itu Bapak Ibu. Tetapi justru itu membawa maut dalam hidupnya. Hingga sampai pada kematiannya. Bukan hanya Tuhan menyingkirkan dia, tetapi dia juga tersingkir dari sosial. Maka ada 3 poin yang menjadi perenungan kita terkait kisah daripada Amazia ini Bapak Ibu. Saya, sebagai perenungan saya secara pribadi dan saya akan mencoba seringkan bagi kita. Yang pertama adalah kemuliaan diri sendiri versus kemuliaan Tuhan. Kemuliaan diri sendiri, kebanggaan diri sendiri versus kemuliaan Tuhan. Dari kronologi kisah Uzia Bapak Ibu, kita melihat bahwa Tuhan telah memulai hal yang benar di hadapan bagi Uzia. Segala sesuatu Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Uzia. Sampai dia berhasil dan namanya tersohor. Tetapi justru Uzia memanfaatkan momen itu untuk apa? Mencari kemuliaan dirinya sendiri. Perhatikan ayat 16 Bapak Ibu, saya akan coba bacakan. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saya tertarik ada satu kata di sana Bapak, bukan satu kata, satu kalimat lah ya, kalimat pendek. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Di dalam bahasa aslinya kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ini merujuk kepada sebuah pemberontakan kepada Allah. Dia berubah setia. Ini karena kenapa teks ini menjelaskan tentang apa? Kondisi hati daripada Uzia itu sendiri. Dia memberontak kepada Allah. Karena kenapa? Posisi yang dia punya, kekuasaan yang dia punya, maka ini menjadi ajang bagi dia untuk apa? Melawan Tuhan. Dia mencoba mencari panggung di dalam hal itu. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui posisi yang dia punya sebagai raja, kekuatan militer yang dia miliki, pertanian, peternakan yang berhasil, dijadikan alat untuk apa? Mendapat sanjungan dari umat Israel. Mencoba mencari perkenanan manusia. Karena kenapa? Posisi yang dia miliki. Sejatinya Bapak Ibu, kalau kita berpikir sejatinya ya, Uzia harus menyadari, baik keberhasilan dalam berperang, kekayaan yang dia miliki, posisi sebagai raja yang dia emban, itu datangnya dari Allah. Kalau bukan Tuhan yang mengerjakannya, maka Uzia tidak mengalami keberhasilan. Sama sekali Uzia tidak mengalami keberhasilan. Tetapi justru sebaliknya, Uzia menyelipkan agenda khusus, agenda pribadinya di dalam itu untuk apa? Mendapatkan pujian dan sanjungan demi apa? Popularitasnya. Uzia dengan power yang dia punya, dia berusaha mencari perkenanan Tuhan. Selain daripada itu juga, dia menyelipkan agenda untuk apa? Supaya semua masyarakat, semua umat memuji dia, menyanjung dia sebagai raja yang powerful. Maka sebagai refleksi secara pribadi Bapak Ibu, mungkin bagi kita juga, mari kita melihat konteks kehidupan kita masing-masing. Apa yang menjadi kecenderungan dari dalam hati kita yang mencuri kemuliaan Allah melalui tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita apa? Banyak hal ya. Entah kita sebagai ibu rumah tangga, entah kita sebagai ayah, sebagai ibu dalam rumah, entah kita sebagai anak, sebagai pekerja, sebagai pelayan Tuhan. Melalui keberhasilan yang kita capai pun sekarang, mungkin keluarga kita baik-baik saja, keuangan kita yang stabil, karya-karya kita yang berhasil, dan mungkin kita itu menjadi sebuah kebanggaan. Pertanyaannya adalah, adakah kita sisipkan agenda pribadi untuk mencari pemuliaan diri sendiri di dalam hal itu? Hari ini kita diingatkan Bapak Ibu, bahwa hanya Allah yang dapat memperoleh kemuliaan. Hanya Allah yang dapat memperoleh kemuliaan.
Ada satu kalimat yang saya buat begini Bapak Ibu. Aktivitas rohani yang kita lakukan tidak menjamin kita menjadi orang yang benar-benar rohani. Bisa jadi di dalamnya kita memperalat Tuhan dengan aktivitas tersebut. Sekali lagi, aktivitas rohani yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan, kesibukan di dalam berbagai hal yang kita lakukan, itu tidak menjamin kita menjadi orang yang benar-benar rohani. Bisa jadi di dalamnya kita memperalat Tuhan dengan apa? Aktivitas kerohanian itu. Kita menyelipkan agenda khusus, agenda pribadi untuk apa? Supaya kita mencari panggung di dalamnya. Raja Uzia berani menggunakan aktivitas rohani itu, yaitu membakar ukupan dengan tujuan untuk menunjang popularitasnya, sekalipun hal itu melanggar ketetapan Allah. Maka kita perlu hati-hati, kita bisa terjebak di dalam hal ini Bapak Ibu. Setiap kegiatan rohani kita, bahkan kita yang pelayanan di mimbar pun yang ada di depan ini setiap minggu, kemungkinan kalau kita tidak benar hati-hati, maka kita bisa terjebak di dalam dosa ini. Dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan, orientasi kita kemana? Untuk Allah atau untuk diri sendiri? Mari kita mengecek motivasi kita, itu yang penting. Mengecek motivasi kita di hadapan Allah. Apakah kita benar melakukan itu untuk Tuhan atau kesempatan untuk mencari pemuliaan diri sendiri? Itu poin pertama. Poin kedua Bapak Ibu, poin kedua yang menjadi perenungan kita adalah apapun yang dipercayakan. Saya memberikan sebuah tanda di dalam kurung, apapun yang dipercayakan, entah itu pelayanan, pekerjaan, jabatan, titel dan lain sebagainya. Kesimpulan dari poin ini adalah posisi kita bukan pemilik. Posisi kita adalah bukan kepemilikan, tetapi kita penata layan. Kita bukan owner dari semua, tetapi kita hanya sebagai stewardship. Kita penata layan. Jabatan raja sejatinya, bila kita perhatikan jabatan raja ini sebuah kepercayaan dari Tuhan loh. Tidak semua orang bisa. Tetapi raja ini dipercayakan kepada Uzia meneruskan ayahnya. Tetapi pada akhirnya dia melakukan hal yang tidak benar di hadapan Allah. Tanggung jawab ini seharusnya melahirkan sebuah prinsip bahwa Uzia hanya sebagai eksekutor dalam jabatan sebagai raja dan bukan sebagai sebuah kepemilikan mutlak. Tetapi pada faktanya kita melihat Uzia memanfaatkan posisi itu, tanggung jawab itu untuk apa? Mencuri kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada kenyataan kekuasaan, jabatan, harta, tempat tinggal, ini saya kutip kata-kata namanya ada satu pengkhotbah namanya Stephen Lawson, Bapak Ibu, dia berkata begini, pada kenyataannya kekuasaan, jabatan, harta, tempat tinggal, kolega kita dan lain sebagainya yang merupakan titipan Allah, tatkala manusia jadikan sebagai alat kebanggaan diri sendiri dan pemujaan diri sendiri dan mengeksploitasi sesamanya. Apa yang kita miliki, di mana kita berada, bisa saja itu mengeksploitasi sesama kita. Hal semacam ini juga dapat kita baca di dalam kisah Uzia, Bapak Ibu. Menjadikan jabatannya untuk apa? Sebagai kepemilikan tunggal. Saya kepemilikan tunggal, saya berhak melakukan hal ini sehingga apapun yang saya lakukan itu menjadi sebuah mutlak. Itu tujuannya apa? Kepentingan diri sendiri. Sebagai refleksinya bagi kita Bapak Ibu, mari kita teliti setiap tanggung jawab kita yang Tuhan percayakan bagi kita. Baik di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, pelayanan kita, dan apapun yang sedang kita kerjakan sampai saat ini. Apapun yang kita miliki saat ini, apakah benar adalah milik tunggal dari tanggung jawab itu? Kita pemilik tunggal dari tanggung jawab itu? Mari kita berkaca dari kisah hidup Uzia, tanpa persandaran dan pengakuan bahwa semua yang sekarang adalah milik Allah, maka sewaktu-waktu Bapak Ibu semuanya akan sirna. Lalu kita bisa apa? Dengan cara Allah sendiri mengingatkan kita juga bahwa baik nafas kehidupan, uang, jabatan, mahakarya kita sebagai pengagungan kita, anak kita, keluarga kita, posisi kita dan lain-lain adalah milik Allah. Kita hanya sebagai, ingat tadi, penata layan, bukan pemilik. Kita bukan ownership, bukan pemilik, tetapi stewardship.
Kita penata layan di masing-masing tanggung jawab itu. Sungguh sangat berbahaya Bapak Ibu, bila kita menggenggam sesuatu hal dan kita klaim itu milik saya. Semuanya karena saya sudah rintis dari awal, saya sudah memulai dari awal. Kalau bukan karena saya semuanya tidak seperti ini dan lain-lain. Maka tinggal tunggu waktunya Allah bertindak atas hidup orang-orang semacam ini. Gereja pecah Bapak Ibu karena kenapa? Kecenderungan kepada diri sendiri. Orang tua di dalam gereja, orang tua bermusuhan dengan anak. Menjadi mereka mendirikan gereja masing-masing. Karena kenapa? Mereka berkata bahwa gereja adalah milik mereka. Padahal itu adalah kepunyaan Tuhan. Kita juga perlu hati-hati. Segala sesuatu tadi saya sudah sebutkan. Bahkan keluarga kita loh. Orang tua kita, anak kita, istri kita. Itu bukan milik kita. Ada salah satu rekan saya Bapak Ibu di Kalimantan Barat. Dia melayani sebagai seorang misionaris. Mereka sekeluarga masih muda. Dia punya anak 2. Minggu kemarin sekitar 2 hari atau 3 hari yang lalu pelayanan mereka cukup berhasil di sana, menjangkau suku-suku yang bukan suku-suku, orang-orang yang terabaikan dengan kemudian orang-orang yang transmigrasi di sana. Tetapi 3 hari yang lalu kalau tidak salah istrinya di Kalimantan Barat itu kalau Bapak Ibu tahu ya, jalannya itu tidak lurus gitu loh. Beda dengan Kalimantan lain. Tetapi Kalimantan Barat itu memang jalannya bagus tetapi berbelok-belok gitu. Bahkan kalau nggak hati-hati kita bisa tabrak babi, dan kalau tabrak babi bukan kita yang disalahkan. Bukan babi yang disalahkan tetapi kita yang disalahkan. Jadi harus bertanggung jawab. Nah 3 hari yang lalu rekan saya ini istrinya itu meninggal dunia karena kenapa? Dia ditabrak oleh mobil. Poin saya adalah bukan kematian itu. Bukan masalah ini. Tetapi poin saya adalah kapanpun Tuhan panggil, kita tidak punya hak untuk mempertahankan akan hal itu. Poin saya adalah mampukah kita berkarya di dalam tanggung jawab itu dengan maksimal di hadapan Tuhan atau tidak. Tanpa kita menggenggam. Saya selalu bilang kepada, ya mungkin pernah saya bilang waktu di sini juga sama anak-anak pemuda gitu ya. Bahkan dalam dunia pacaran sekalipun ya. Pacaran itu sebelum menjadi suami istri ya. Pacaran itu Bapak Ibu, teman-teman ya, secara khusus untuk rekan-rekan pemuda. Itu tidak boleh digenggam erat loh. Karena kenapa? Kalau genggam erat, ibaratnya genggam erat gini ya. Kuku itu kan semakin panjang. Kalau kuku itu semakin nancap di daging, hanya 2 kemungkinan sih. Kalau Anda tidak melepasnya dan tidak potong kuku itu, maka akan menjadi busuk. Tetapi bila kuku itu terus kita pelihara dan kita tidak buka, maka kuku itu akan nancap sampai ke daging-daging. Dan ada saatnya nanti akan bisa dibuka, lalu apa yang terjadi? Sakit. Relasi kita di dalam pacaran juga sama, tidak boleh digenggam erat. Ini spesial untuk anak-anak muda ya, untuk anak-anak muda. Jadi kalau mau pacaran sebelum ada relasi yang resmi di dalam pernikahan, jangan genggam erat. Dia bukan istri Anda, dia bukan suami Anda. Hati-hati. Gitu. Itu poin kedua Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kita, sekali lagi, kita bukan pemilik, kita penata layan. Kemudian poin terakhir, poin ketiga adalah memulai dan mengakhiri dengan baik dan benar. Tidak cukup kita hanya memulai dengan baik, tetapi bila kita tidak mengakhiri dengan benar juga itu tidak cukup. Tidak cukup. Uzia awalnya Bapak Ibu melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Di ayat 1 sampai ayatnya yang kelima di sana diceritakan Uzia melakukan yang benar. Bahkan pertahanan militernya kalau Bapak Ibu baca ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15 di situ juga dijelaskan Uzia melakukan hal yang benar di hadapan Allah. Perilakunya mencari Tuhan, dia lakukan itu di hadapan Allah. Tetapi pada akhir kehidupannya juga tidak baik. Benar ungkapan yang mengatakan bahwa memulai dengan baik belum tentu bisa mengakhiri dengan benar, dengan baik, begitu. Memulai dengan baik belum tentu bisa mengakhiri dengan benar. Itulah yang dialami oleh Uzia. Awal-awal kelihatannya dia yang sangat powerful, berhasil dalam kepemimpinannya. Tetapi perjalanannya tidak hanya berhenti pada memulai. Tidak berhenti hanya ketika dia memulai akan step itu. Tetapi bagaimana dia mengakhirinya. Uzia mengakhiri perjalanan karirnya sebagai raja dengan tindakan yang salah.
Di dalam Amsal Bapak Ibu mari kita baca Amsal 16 ayat 18. Amsal 16 ayat 18, kalau kita perhatikan kisah daripada Uzia, ini sebuah rangkuman kalau kita perhatikan. Amsal 16 ayat 18 saya coba bacakan. Kesombongan mendahului kehancuran, kecongkakan mendahului kejatuhan. Kesombongan mendahului kehancuran, kecongkakan mendahului kejatuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dosa keangkuhan, dosa kecongkakan, tidak ada yang kebal di dalam hal ini. Siapapun bisa menggerogoti kita. Bahkan orang yang berkata pun, aku orangnya tidak sombong. Bahkan dia berkata, aku orang yang rendah hati. Kemungkinan juga besar mungkin dia terjebak di dalam dosa kesombongan. Saya terus merefleksikan diri Bapak Ibu, terus mengoreksi diri. Apa sih yang menjadi dosa kesombongan di dalam diri kita? Apa sih yang menjadi kebanggaan kita? Itu perlu setiap saat kita renungkan. Kehidupan iman kekristenan kita Bapak Ibu tidak butuh, tidak butuh dan tidak cukup hanya pengakuan awal, saya bertobat, saya mau mengiring Yesus. Tetapi lebih daripada itu, dapatkah kita mengiring Dia, mengiring Yesus sampai akhir hidup kita? Selain itu bukan hanya masalah kita memulai dan mengakhiri. Adakah di tengah-tengah itu kita hidup benar di dalamnya? Ketika kita telah memilih untuk mengiring Yesus, pastikan kita hidup dipimpin olehnya. Sampai kita mengakhirinya dengan benar, sehingga kalau waktunya tiba dia menjemput dan menyambut kita. Ada satu ungkapan di dalam Injil dia berkata bahwa masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu wahai hambaku yang baik dan setia. Maka dari semuanya, bila kita perhatikan Bapak Ibu, ada dua raja sebelum Uzia, yaitu ayahnya Amazia dan sebelumnya itu ada Yoas. Pada awal kepemimpinan mereka itu sangat berhasil. Mereka takut akan Tuhan. Tetapi akhirnya juga tidak baik-baik saja. Penyelewengan yang mereka lakukan membuat mereka terasing di hadapan Allah dan juga secara sosial. Artinya apa? Allah dengan konsisten Bapak Ibu sejak awal memulai memberkati baik Yoas, Amazia dan Uzia, maka dia konsisten juga tidak mau dikhianati. Konsisten dia tidak mau diduakan. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebagai penutup, maka saya akan membuat sebuah gospel connection di sini Bapak Ibu. Ada sebuah korelasi Injil dari kisah Uzia ini kalau kita perhatikan Bapak Ibu. Secara keseluruhan di dalam bagian ini kita melihat ada 3 peran penting dalam kehidupan kerajaan utara waktu itu. Bukan 3 poin ya, tetapi 3 peran. Yang pertama, ada yang berperan sebagai raja. Siapa raja waktu itu? Ada Uzia di konteks ini. Kemudian ada yang berperan sebagai nabi. Siapa nabi? Ada Amos, dan setelah Amos itu nanti pada tahun-tahun kematian Uzia ada Yesaya. Lalu ada yang berperan sebagai imam, yaitu keturunan Harun. Perhatikan Bapak Ibu, 3 jabatan ini diberikan kepada orang yang berbeda. Mereka hanya manusia biasa dan tatkala mereka juga menyeleweng dari panggilan mereka. Tidak ada yang sempurna melaksanakan masing-masing tanggung jawab itu. Dia sebagai raja, dia sebagai imam, dia sebagai nabi. Tidak ada yang sempurna melakukan hal itu di masa kerajaan, di masa raja-raja. Tetapi kabar baiknya begini Bapak Ibu. Ini Injilnya. Kabar baiknya adalah di dalam Yesus Kristus yang dinubuatkan oleh Yesaya, dia mengemban 3 jabatan tersebut dengan sempurna. Yesus sebagai nabi, Yesus sebagai imam, dan Yesus sebagai raja, komplit, sempurna ada di dalam Yesus Kristus. Artinya apa? Kerapuhan kita, kebobrokan kita, kemunafikan kita, rasa bersalah kita, semua keberdosaan kita telah ditimpakan kepada Yesus di atas salib. Ketika kita percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka yang pertama, Yesus adalah nabi, sejatinya Dia adalah nabi atas hidup kita, di mana Dia bukan hanya pembawa kabar baik, tetapi Dia kabar baik itu sendiri, Dia Injil itu sendiri. Dia menyatakan dirinya langsung melalui apa? Firman-Nya. Selain daripada itu Bapak Ibu, Dia juga imam sejati atas hidup kita. Bagaimana caranya? Dia menjadi juru syafaat kita.
Dia berdoa buat kita. Dia menjadi korban tebusan yang sempurna atas hidup kita. Bahkan dia menjadi pendamai antara kita dengan Sang Bapa. Dan yang terakhir adalah dia menjadi raja sejati atas hidup kita, orang-orang percaya. Dan Injil berkata di dalam dia semua makhluk bertekuk lutut di hadapannya. Jadi inilah kabar baik Bapak Ibu. Di dalam perjanjian lama tidak ada yang mengemban tugas ini dengan sempurna. Tetapi di dalam Kristus Yesus, dia melakukan dengan sempurna 3 jabatan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan yang namanya kelegaan. Pastikan kita tidak hanya memulai bersama Yesus, tetapi juga mengakhiri dan berhidup bersama Yesus. Dia bertata dan berkuasa atas hidup kita. Kabar baik ini Bapak Ibu tidak kita temukan di luar Kristus. Bahkan agama-agama dunia pun tidak pernah mengajarkan hal ini selain di dalam Kristus. Adakah kita ragu, bimbang mengiring dia? Adakah kita acuh tak acuh juga beriman dan melayani dia? Pastikan kita sudah benar-benar settle mengiring dia seumur hidup kita. Mengakhiri bulan ini Bapak Ibu, dan minggu depan kita mengawali bulan yang baru, di mana kita sudah melihat nuansa-nuansa Natal. Maka biarlah kita mengambil momentum ini untuk melihat dari kedalaman hati kita. Adakah kita baik-baik saja? Adakah dosa yang masih bercokol dalam hidup kita? Adakah kita merasa benar sendiri di hadapan Allah? Mari memeriksa hati kita dan meminta belas kasihan Allah supaya menjamah dan mengubah hati kita menjadi benar. Sehingga semua yang kita lakukan Bapak Ibu tidak berpusatkan pada diri sendiri lagi, tetapi berorientasi kepada Allah. Semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita tidak hanya sebagai, bukan lagi kepada pemilik, mengklaim diri sebagai pemilik, tetapi kita adalah sebagai penata layan. Dan kita harus memastikan bahwa di dalam kuasa dan pertolongan Roh Kudus, kita dapat hidup bagi Yesus sampai akhir hidup kita. Selama kita hidup di dunia ini, mari kita mengerjakan bagian kita, mengambil peran untuk memuliakan Dia. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau menyatakan anugerah-Mu bagi kami. Engkau menyatakan kuasa-Mu bagi kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Ketika kami berkaca dari Raja Uzia ya Tuhan, betapa bobroknya hidup kami ya Tuhan. Kami sering menyeleweng dari jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kami sering mengecap kebaikan Tuhan, tetapi kami lupa akan Engkau ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Mungkin di dalam setiap tanggung jawab kami juga kami menyelipkan agenda pribadi kami ya Tuhan. Kami memiliki konsep bahwa semua yang kami lakukan adalah milik kami secara mutlak. Kami lupa bahwa Engkau adalah pemilik satu-satunya kehidupan ini. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Biarlah keberadaan kami di dunia ini ya Tuhan, hanya kami bergantung kepada Kristus Yesus saja. Tolong kami ya Tuhan, apapun tanggung jawab kami baik di rumah, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami ya Tuhan, supaya kami tidak abai di dalam kami mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam Kristus Yesus juga Engkau sudah mengemban, Engkau sudah menjalankan 3 peran, Engkau sebagai nabi, Engkau sebagai imam, dan Engkau sebagai raja. Kami bersyukur akan hal itu. Tidak ada Tuhan yang melakukan hal itu di dunia ini selain kami temukan di dalam kebenaran Kristus saja. Maka mampukan kami mengiring Engkau seumur hidup kami ya Tuhan. Apapun tantangan yang kami alami, biarlah kami terus bergantung penuh di dalam Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan warta jemaat pada hari ini. Nanti sore pukul 17 ada ibadah umum yang kedua. Minggu depan kebaktian umum diadakan 2 kali, pagi pukul 9 dan sore pukul 17, disertai perjamuan kudus. Harap jemaat dapat mempersiapkan diri. Minggu depan jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan persepuluhan. Amplop persepuluhan disediakan di meja depan dekat pintu masuk. Setiap hari Sabtu pukul 6 ada doa pagi via Zoom. Link Zoom akan dibagikan Jumat malam. Bagi jemaat
yang perlu dukungan doa dapat menghubungi Bapak Gembala Jemaat, Bapak Indrawan atau hamba Tuhan yang lain untuk didoakan. Setiap Sabtu pukul 18 ada ibadah PRBK, bagi pemuda dan remaja dapat hadir. Iuran kematian dapat dibayarkan kepada Saudari Yohan Stefani. Aksi 2000 dapat dimasukkan di dekat pintu masuk, digunakan untuk membantu pelayanan di wilayah Majelis Daerah 5 Jawa Timur dan sekitarnya. Persembahan Natal dapat dimasukkan dalam amplop dan diberi kode Natal, lalu dimasukkan kantong persembahan saat diedarkan. Hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan persembahan untuk pembangunan. Persembahan untuk pembangunan dapat dimasukkan di kotak depan mimbar. Petugas pengumpul persembahan hari ini, Saudari Resa dan Saudari Gaby. Kami persilakan yang bertugas. Sebelum persembahan dijalankan, kita membaca firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan yang sudah memelihara kami dengan cara Tuhan yang ajaib hingga detik ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kami semuanya. Kalau kami akan berikan persembahan, Tuhan kiranya persembahan ini Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga sampai tujuannya yaitu sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan di dalam memuji Tuhan. Fase pertama ini kalau betapa indahnya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat kepala haru yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat di kepala haru yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Istanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya.
kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami kembali kepada Tuhan mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan sudah mengingatkan kepada kami semuanya akan firman-Mu hari ini, mengingatkan kepada kami semuanya, supaya kami tetap menjalani fungsi kami seperti penugasan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami, Tuhan ajarkan untuk tidak mengambil hak orang lain, tidak boleh mengambil hak Tuhan. Untuk ini Tuhan ajarkan kepada kami bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Kami adalah orang-orang yang diberi Tuhan untuk memberikan pelayanan, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni keangkuhan kami, kesombongan kami, kerakusan kami, supaya kami menjadi orang yang rendah hati, orang yang memiliki kelemah lembutan, dan menghargai Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, jemaat-Mu memerlukan Tuhan, memerlukan jamahan Tuhan, memerlukan kekuatan dari Tuhan, memerlukan semangat dari Tuhan, supaya jemaat-Mu boleh bangkit kembali Tuhan. Kami tahu kondisi negeri ini membutuhkan campur tangan Tuhan, membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan supaya boleh bangkit kembali Tuhan. Terima kasih kiranya Tuhan menolong saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kelegaan, memberikan jamahan, supaya saudara-saudara kami boleh kuat kembali, sehat kembali. Mereka yang ditimpa oleh berbagai-bagai macam persoalan, berbagai pergumulan, kiranya Tuhan menolong, membela saudara-saudara kami supaya mereka kuat kembali. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan pada kesempatan hari ini untuk seluruh bangsa dan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Negara kami ini sekarang Tuhan mengalami kelesuan ekonomi, harga-harga melambung begitu tinggi, menyebabkan daya beli masyarakat jauh berkurang. Untuk ini Tuhan kami mohon Engkau menolong supaya negeri kami tetap aman, tetap terkendali, supaya Tuhan tetap bertahta di negeri ini. Kami menyerahkan pemerintah yang ada kiranya tetap menjaga kestabilan negeri ini, menjaga kedamaian di negeri ini Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk kesempatan hari ini, untuk keadaan politik di negeri kami yang semakin bergejolak, semakin memanas. Kami mohon Engkau memberikan pertolongan kepada bangsa dan negara kami ini supaya semuanya boleh terkendali dengan baik. Boleh memilih pemimpin yang tepat, boleh memilih calon legislatif yang tepat, supaya boleh memikirkan seluruh bangsa kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan pada kesempatan hari ini untuk panitia Natal yang sudah dibentuk untuk melaksanakan rencana Natal yang diadakan pada bulan depan. Untuk ini Tuhan kiranya Tuhan memberkati seluruh panitia Natal yang ada, memberkati seluruh jemaat-Mu supaya ikut serta di dalamnya, turut mendoakan, turut memberikan sumbangsih yang terbaik. Tolonglah Tuhan kiranya Tuhan memberkati supaya Natal boleh berlangsung dengan baik, tidak ada satupun iman dari anak-anak-Mu yang gugur. Semuanya Tuhan kuatkan memiliki kesatuan hati, kesiapan hati untuk memberi hadiah yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mohon segala sesuatunya boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga pada kesempatan hari ini menyerahkan seluruh kebutuhan jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu jemaat-Mu ini membutuhkan Tuhan, membutuhkan campur tangan Tuhan, membutuhkan uluran tangan Tuhan, supaya jemaat-Mu tetap terpelihara dengan baik. Engkau berikan kecukupan dalam usahanya, dalam rumah tangganya. Engkau berikan kesehatan kepada setiap jemaat-Mu, satupun tidak ada yang Tuhan tinggalkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mendengarkan doa kami. Dan Tuhan mengajarkan kepada kami doa demikian. Bapa kami yang ada di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk dan doa kedua. Selamat siang, Tuhan memberkati.